Oke, ini Pak Febri akan share screen. Ini layarnya Pak Febri terlihat apa enggak? Terlihat, Pak. Iya, kalau materinya modelnya begini, teman-teman bisa download enggak ya? Atau cuma bisa baca, nggak bisa di-download? Coba kalau diklik begini ya. Bisa ya? Di-download, Pak. Bisa ya? Nah, ya wis. Ini saya jalankan PPT-nya sebentar. Jadi hari ini kita belajar data mining clustering, teman-teman. Kalau kemarin kita belajar yang klasifikasi ya, kelasnya sudah ada. Nah, kalau ini kita mencari kelas atau membuat cluster begitu ya. Ini contoh ya. Ini ada warna merah, hijau, sama biru ya. Anggap saja ini cluster, teman-teman. Ya, atau kelas ya. Misalnya ya, contoh yang merah ini positif ya. Yang biru ini netral. Yang hijau misalnya negatif. Atau dibalik, yang merah negatif, yang biru netral, yang hijau positif. Atau mungkin yang merah ini amfibi. Kemudian yang biru adalah hewan yang hidup di air, misalnya ikan ya. Kemudian yang hijau mamalia, misalnya seperti itu. Tidak harus 3 klaster ya teman-teman, tergantung ya. Mau 10 klaster silahkan ya, Anda yang menentukan mau berapa klaster. Mau 2 klaster? Bisa gitu ya. Jadi nanti data setnya itu akan dikelompokkan berdasarkan ciri khas yang sama, teman-teman. Nanti menjadi klaster-klaster tertentu. Sampai sini paham ya? Paham nggak sampai sini? Jadi misalnya teman-teman punya data tuh, punya data ya. Kemudian mau dicari klasternya ya. Oh, misalnya yang kemarin ya, boleh main atau nggak boleh main ya. Yang temperatur, kelembapan, ya kan, yang sani itulah. Ya. Nah, boleh main itu termasuk klaster. Tidak boleh main juga termasuk klaster. Atau positif negatif. Nah, itu klaster. Nah, kita akan mencari itu. Dan anggotanya siapa saja. Atau mungkin teman-teman punya list saham gitu ya. Tapi nggak tahu saham mana yang layak dibeli sama yang tidak layak dibeli. Nah, itu bisa pakai clustering. Atau reksadana gitu ya. Jadi teman-teman punya list reksadana, tapi nggak tahu harus beli yang mana. Pakai data mining clustering bisa. Atau populasi penduduk, teman-teman ya. Di daerah Malang misalnya kan ada beberapa kecamatan atau kelurahan gitu ya. Mau deteksi misalnya penyakit demam berdarah ya. Daerah mana saja yang rawan terkena penyakit demam berdarah, kemudian yang tidak rawan yang mana, ya kan? Atau yang netral ya, antara rawan dan tidak. Itu yang mana? Misalnya yang rawan nanti daerahnya diberi warna merah ya, zona merah misalnya. Yang nggak begitu rawan diberi warna biru misalnya ya. Kemudian yang tidak rawan kasih warna hijau gitu ya. Atau sebaliknya. Begitu teman-teman. Nah, di dalam data mining clustering itu ada algoritma namanya K-means. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat animasi ini, ya, Anda perhatikan seolah-olah bergerak ya. Ya, seolah-olah bergerak dan di bawah itu ada tulisan iterasi ya. Coba Anda perhatikan iterasinya sampai berapa? Sampai 14 ya iterasinya ya. Nah, ini artinya begini teman-teman. Jadi si K-means ini adalah algoritma yang memang identik dengan
sentroid dan iterasi ya. Jadi nanti teman-teman menghitung begitu ya, sampai berapa iterasi ya. Ketika hasilnya sama, maka iterasinya akan berhenti. Tapi jika hasilnya berbeda, iterasi harus dilanjutkan. Sampai berapa, Pak? Sampai hasilnya sama. Nah, ini kebetulan hasilnya sama itu di iterasi ke-14 ya, teman-teman. Maksudnya hasilnya sama adalah anggotanya tidak berubah, teman-teman. Ya, kalau Anda perhatikan tiap iterasi, yang warna kuning tiba-tiba jadi biru. Ya. Yang warna merah tiba-tiba jadi kuning. Kalau Anda perhatikan dengan teliti, ya, yang warna merah jadi biru, atau sebaliknya. Nah, kemungkinan pada iterasi ke-14 itu tidak ada anggota yang berubah warna atau berpindah klaster, sehingga algoritmanya berhenti. Oke. Kemudian kalau Anda perhatikan itu ada bulat warna biru ya, besar. Kemudian kemudian ada X warna kuning besar sama plus itu yang gerak itu besar itu. Nah, itu namanya sentroid, teman-teman. Di situ kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, sentroid itu sebenarnya titik tengah ya, atau pusatnya ya dari klaster itu. Dia posisinya bisa berubah-ubah gitu ya. Tiap iterasi bisa berubah dia. Nah, kalau Anda perhatikan. Oke, langsung ke studi case saja ya. Ini study case-nya ya. Jadi Pak Joni ini adalah guru olahraga, teman-teman, di salah satu SMKN di Kota Pasuruan. Pak Joni ini memiliki 20 siswa ya. Untuk detailnya ini di sebelah kiri ya. Ada nama, kemudian beratnya berapa, kemudian tingginya berapa begitu ya. Nah, suatu hari Pak Joni ingin membentuk 2 grup, teman-teman, berdasarkan data yang ada. Nah, pertanyaannya atau problem yang harus dipecahkan ya, bantu Pak Joni membuatkan grup menggunakan data mining clustering. Tentunya dengan algoritma Cummins. Itu yang A ya. Yang B, murid kesayangan Pak Joni adalah Ananda. Nah, berada pada grup manakah si Ananda gitu ya. Jadi kita disuruh mengerjakan soal ini pakai clustering Cummins ya. Oke. Sama disuruh nyari yang nomor 3 itu Ananda, dia masuk ke klaster berapa? Gitu ya. Nah, kalau kita baca dari soalnya, kita punya petunjuk bahwa ini jumlah klasternya ada 2 ya, teman-teman ya. Karena disuruh membentuk 2 grup. Berarti 2 klaster. Nah, langkah-langkah algoritma Cummins-nya, yang pertama tentukan jumlah klaster atau grup sudah tadi ya, 2 ya. Cuma belum kita kasih nama gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada yang positif, negatif, netral begitu ya. Boleh keluar ya, tidak boleh keluar, layak dibeli, tidak layak dibeli. Nah, yang ini jumlah klasternya 2. Cuma belum kita kasih nama. Gitu ya. Ya mungkin nanti kita kasih nama misalnya klaster 1 atau klaster 2. Atau grup 1 atau grup 2. Atau ya siswa dengan postur ideal sama siswa dengan postur tidak ideal. Berarti ideal atau tidak ideal. Begitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, gambarkan dataset menjadi grafik berdimensi bila diperlukan, teman. Kalau di sini fiturnya ada 2 ya. Berat sama tinggi. Nama kan bukan fitur. Kalau fiturnya ada 2, berarti grafiknya 2 dimensi, teman-teman. Kalau fitur atau atributnya ada 3, berarti gambarnya 3 dimensi, teman-teman. Nah, masalahnya kalau ada 10 fiturnya.
10 dimensi, nggak mungkin kita gambar. Ya. Gambar 3 dimensi aja susah, apalagi 10 dimensi. Makanya ini ditulisi bila diperlukan, teman-teman. Kalau cuma 2 dimensi masih masuk akal gitu ya. Kalau 10 dimensi kita harus buat sistem. Nggak bisa gambar manual. Ya. Oke, gitu ya. Langkah yang ketiga, tentukan sentroid masing-masing klaster. Nah, jadi kita harus menentukan titik tengahnya dulu ya. Nanti kita cross check caranya bagaimana begitu ya. Nah, biasanya harus gambar dulu. Kemudian yang keempat, menghitung jarak objek ke sentroid menggunakan rumus di bawah ini ya. Ini sebenarnya rumusnya nggak terlalu sulit, teman-teman. Nanti kita cross check ya. Kita buktikan bahwa rumusnya ini nggak terlalu sulit. Kemudian yang kelima, menghitung sentroid baru. Ya, ini pasti ya. Ini yang membuat sentroid tadi seolah-olah bergerak. Padahal itu bukan bergerak, teman-teman. Berubah posisi. Ya. Karena dihitung ulang. Kemudian yang keenam, mengulangi langkah nomor 4 bila masih ada objek yang berpindah klaster. Nah, ini yang jadi iterasi ya, teman-teman. Jadi algoritmanya terus Anda ulang gitu ya, sampai hasilnya itu sama atau anggotanya sama, tidak berubah posisi. Nah, maka algoritmanya berhenti. Kalau ada yang belum sama ya tetap dihitung. Diulang 4, 5, ya, 6, 4, 5, 6 terus begitu. Ya. Sampai berhenti. Nah, nggak tahu berhentinya di iterasi keberapa. Tergantung dataset yang Anda gunakan. Bisa saja berhenti di iterasi ke 100. Nah, itu. Nah, kita nggak tahu. Biasanya kalau datanya banyak ya iterasinya bisa banyak, teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Oke. Lanjut ya. Oke, yang pertama kita disuruh gambar grafik 2 dimensi ya. Ini saya gambar sumbu X sama Y, teman-teman. Untuk sumbu X berat ya. Untuk sumbu Y atribut tinggi ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Dari 20 siswa ya. Kemudian kita tentukan sentroidnya. Nah, kebetulan di sini yang saya pilih sentroidnya itu kanan kiri, teman-teman. Ya. Kanan kiri ya. Kalau misalnya ada 2 klaster berarti sentroidnya ada 2, teman-teman. Di contoh yang animasi tadi kan ada 3 klaster tuh. Berarti sentroidnya ada 3. Pak, kenapa kok sentroidnya tidak di tengah-tengah, Pak? Katanya center. Ya, titik pusat, Pak. Jadi ceritanya begini. Tak carikan pointer ya. Misal nih ini ya, Anda pilih ya. Sama ini. Nanti hasilnya akan begini, teman-teman. Ya. Pembagiannya bisa begini, teman-teman. Atas bawah gitu ya. Tapi kalau pinggir sama pinggir, nanti pembagiannya begini, teman-teman. Ya. Kanan sama kiri. Sebenarnya nggak apa-apa Anda pilih yang tengah-tengah begini. Atau random misalnya. Di sini sama di sini misalnya. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi nanti hasilnya juga akan berbeda. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Paham, Pak. Ya. Nanti saya ajari bagaimana caranya menentukan sentroid ya, teman-teman. Sementara untuk saat ini, karena kita pakai grafik 2 dimensi, jadi yang kita pilih pojok-pojok begitu ya. Tergantung situasi. Oke. Tergantung situasi. Oke, kita pilih pojok-pojok. Ya. Sentroid 1, 25,
beratnya ya. Kemudian tingginya 165. Kemudian sentroid 2 beratnya 80, tingginya 179. Ini sentroid 1 ya. Ini sentroid 2 ya. Oke, ini sentroid 1. Oke. Oh, belum dihapus ya. Oke, setelah itu kita hitung jarak objek ke sentroid menggunakan rumus ini. Sebenarnya rumusnya sederhana, teman-teman. Jadi kita harus menghitung jarak ini, teman-teman. Contoh ya, si Amin ini ya. Si Amin ini punya berat sama tinggi, teman-teman ya. Jadi angka 40 ini ya, dikurangi sama ini, teman-teman. Ya. Berat sama berat ya. Kemudian ditambah ya. Oh iya, jangan lupa pangkat 2 ya. Pangkat 2. Ditambah tingginya si Amin dikurangi dengan tingginya si sentroid 1. Kemudian pangkat 2. Hasilnya ini. Artinya jaraknya si Amin terhadap sentroid 1 itu 17. Oke. Sekarang si Amsar dihitung ya. Beratnya 50 ya. 50 ya dikurangi 25. Mana pointer saya? Oh ini. 50 dikurangi 25. Karena berat sentroid 1 25. Jangan lupa pangkat 2 ditambah ini tingginya si Amsar ya. 177 dikurangi tingginya sentroid 1 165. Jangan lupa pangkat 2. Hasilnya sekian. Terus dihitung sampai 20 data, teman-teman. Nah, ini PPT saya nggak cukup. Saya ambil contoh 2. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi Anda hitung sampai ke bawah. Terus yang sentroid 2 juga begitu, teman-teman. Dicari ya. Jaraknya ya. Jarak si Amin ya, si Amin ini 40 dikurangi 80 yang ini ya, teman-teman. Dipangkatkan 2 ditambah tingginya si Amin ya. Dikurangi sama tingginya sentroid 2 pangkat 2. Hasilnya sekian. Jadi jaraknya si Amin ya terhadap sentroid 2 cukup jauh, teman-teman ya. 40,45. Si Amsar juga sama, teman-teman, dihitung. Amsar beratnya 50. Sentroid 2 beratnya 80. Ya. Kemudian Amsar tingginya 177 dikurangi tingginya sentroid 2 179. Jangan lupa pangkat 2, hasilnya sekian. Berarti jaraknya si Amsar terhadap sentroid 2 adalah 30,07. Nah, ini semua dicari, teman-teman ya. Sampai data ke 20 ya. Nah, dicari semua. Di sini enggak saya tuliskan. Oke. Oh ya Pak, kalau misalnya fiturnya ada lagi Pak, misalnya di sini umur. Berarti nanti penjumlahannya ada 3, teman-teman. Di sini. Ada 3. Kalau misalnya atributnya ada 10 Pak, ini masih ada lagi Pak, masih ada lagi 10. Berarti penjumlahannya ada 10. Ya. Kalau misalnya atributnya ada 20 Pak, penjumlahannya ada 20. Sampai sini paham? Makanya ini Paham, Pak. simbolnya sigma itu penjumlahan massal. Kemudian yang ini itu artinya ini, teman-teman. Kalau akar ya ini akar ini. Sederhana kan? Sederhana rumusnya. Oke. Ini saya hapus ya. Oh, hapusnya satu-satu. Saya lanjutkan begini aja. Ini hasilnya, teman-teman. Ya. Ini hasilnya.
Jadi tadi semua dihitung tuh. Ya, dihitung. Kemudian dibandingkan teman-teman. C1 sama C2 ini dibandingkan. Jaraknya yang paling dekat yang mana? Si Amin ini lebih dekat ke C1 atau C2? C1, Pak. Nah, begitu. Si Amsar ini lebih dekat ke C1 apa C2? C1. Nah, begitu ya. Direkap semua, teman-teman. Artinya si Amin ini masuk ke klaster 1. Amsar masuk ke klaster 1 karena jaraknya lebih dekat. Lebih dekat kemana? Ke sentroidnya. Sentroid dari klaster 1 gitu. Nah, ini saya rekap ini hasilnya begini, teman-teman. Ternyata klaster 1 itu ada 15 siswa. Kemudian klaster 2 ada 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu teman-teman. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Saya kasih warna merah untuk klaster 1, warna biru untuk klaster 2. Oke. Setelah itu kita hitung nilai rata-rata klaster ya teman-teman. Untuk jumlahnya ini ya. Ini perlu diperhatikan, ini agak susah sebenarnya. Walaupun dia ngomongnya rata-rata, tapi agak susah. Jadi begini teman-teman. Ini kan 15 ya jumlahnya ya. Jumlahnya 15 ya. Nanti dibagi 15 gitu ya. Berarti nanti penjumlahnya juga ada 15 teman-teman. Mana saja ini? Yang C1 ya. Ini berat kan? Anda cari yang berat, ini berarti yang dicentang ini. 40 ditambah 50 tambah 44 tambah 30 tambah 46 tambah 42 tambah 28 tambah 29 tambah 25 tambah 26 70 enggak ya? 70 enggak ya? Tambah 55 tambah 51 tambah 45 tambah 43 tambah 41. Saya yakin ini jumlahnya ada 15. Kemudian dibagi 15. Hasilnya ini. Oke, lanjut. Sekarang C1 yang tinggi, teman-teman. Tinggi yang ini berarti. Ini ada 15 juga ini penjumlahannya. Nanti dibagi 15. 15 ini dari mana? Dari ini jumlah siswa. Jadi 173 tambah 177 ditambah 175 tambah 161 tambah 170 tambah 168 tambah 164 ditambah 163 tambah 165 tambah 150. Yang biru enggak usah. Yang biru enggak usah. Ditambah 160, biru enggak usah, tambah 162 tambah 167 tambah 174 tambah 178. Nah, itu ada 15 itu penjumlahnya ya. Nanti hasilnya sekian. Berarti sentroid baru ya. Untuk klaster 1 ini segini. Ini sentroid baru. Untuk yang kedua ya. Klaster 2 yang berat dihitung juga. Cuma nanti dibagi 5, teman-teman. Karena jumlah siswanya cuma 5. Ini yang berat dulu ya, yang berat. Berarti yang biru-biru ini ya. Tapi yang berat ya. Berarti 70 ditambah 61 tambah 71 tambah 60 tambah 80 dibagi 5. Hasilnya tulis ini. Kemudian yang kedua rata-rata C2 untuk yang tinggi nanti dibagi 5 ya. Berarti penjumlahnya ada 5. Yang biru ini ya. 176 ditambah 169 tambah 185 tambah 180 tambah 179 dibagi 5. Hasilnya tulis ini. Akhirnya ketemu sentroid 2 ini ya. Oke, sentroid 1 sudah ketemu, sentroid 2 sudah ketemu. Oke. Kemudian kita gambarkan teman-teman. Ya, yang sebelumnya berada di kanan kiri posisinya ya. Sekarang berubah teman-teman. Menengah sendiri. Ya, ini yang membuat seolah-olah dia bergerak. Padahal bukan bergerak itu ya. Tapi sentroidnya memang berubah posisi. Begitu teman-teman. Nanti bisa saja ke tengah teman-teman, bisa saja. Tapi bisa saja berhenti algoritmanya. Nah, sangar ya. Asik kan?
Gitu ya. Lanjut ke perhitungannya ya. Atau mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Lanjut. Tinggal dikit lagi kok. Kita menghitung lagi teman-teman. Rumusnya sama ya, rumusnya sama. Cuma sentroidnya yang berbeda. Berarti cuma ganti ini aja teman-teman. Ya. Ini enggak perlu saya jelaskan ya. Kan cuma ganti ini aja. Rumusnya sama. Dihitung semuanya ya. Data 1 sampai data 20. Kalau datanya ada 1000 Pak, ya Anda hitung. Nah makanya pakai Excel. Nah di belajar sudah saya lampirkan Excelnya sebenarnya. Nanti Anda buka. Itu ya. Nggak perlu saya jelaskan ya, tinggal merubah ini sesuai dengan sentroidnya. Lanjut. Hasilnya begini teman-teman. Kemudian kita bandingkan lagi. Si Amin ini kira-kira lebih dekat ke C1 apa C2 ya? C1, Pak. Oke, ini ya. Terus Ananda, lebih dekat kemana? C1, Pak. Oke, ya kita rekap ya. Set. Nah, begini teman-teman. Ya, setelah kita rekap, kita bandingkan teman-teman dengan iterasi sebelumnya. Nyata sama teman-teman ya. Sama plug ya. Sama persis. Berarti algoritmanya berhenti teman-teman. Sudah cukup ya, tidak menghitung lagi. Kecuali ada yang berbeda, misalnya si Amin ya. Si Amin sebelumnya di C1 tiba-tiba berubah di C2. Nah itu Anda harus menghitung lagi. Oke. Ini selesai nih, sudah ketemu jawabannya ya. Pembagian grup terlihat seperti pada tabel di samping ya. Nah, ini ya. Mungkin yang klaster 1 kita kasih nama klaster siswa dengan postur ideal misalnya. Klaster 2 kita kasih nama klaster dengan postur tidak ideal. Berarti ideal sama tidak ideal. Yang ideal ada 15 siswa, yang tidak ideal ada 5 siswa. Yang B, murid kesayangan Pak Joni bernama Ananda berada pada grup 1 ya, atau klaster 1. Oke, sudah terjawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ke Pak Febri? Ini UTS keluar loh. Tidak ada ya? Oke, saya rasa paham semua. Kalau mau ngambil judul skripsi terkait clustering, ini ada contoh-contoh judul skripsi teman-teman. Yang pertama ada analisa clustering ya. Metodenya Cummins ya. Dan hierarki clustering ya. Studi kasusnya untuk dokumen skripsi jurusan kimia FMIPA di Universitas 11 Maret. Kemungkinan ya jumlah klasternya ada 2 ya, jurusan kimia atau FMIPA. Kemudian yang kedua ada penerapan data mining pada penjualan produk minuman di PTX menggunakan metode clustering. Nah kita enggak tahu ya jumlah klasternya ada berapa ya, tergantung produknya. Ya bisa saja ada banyak ya, ada 10 mungkin. Tergantung perusahaannya ya. Tapi ternyata bisa ya. Maksudnya clustering ini digunakan untuk penerapan ini bisa gitu ya di perusahaan, produknya apa, pakai clustering, nah itu bisa. Kemudian ada sistem pendukung keputusan penentuan lokasi fasilitas. Nah, menggunakan fasi subtension clustering. Mungkin nyari lokasi yang tepat gitu ya. Untuk fasilitas ini misalnya ya, tepatnya di mana. Nah, itu pakai clustering juga bisa.
Bahkan untuk peramalan juga bisa nih. Untuk produk mie instan ya. Kemudian pengelompokan berita ya. Pakai clustering juga bisa. Misalnya ini berita hoax atau bukan berita hoax gitu ya. Atau mungkin ini berita sepak bola ya kan. Ini entertainment, ini bisnis, ini berita terkait edukasi atau pendidikan. Nah, mungkin seperti itu. Kadangkala kita baca berita tapi kok isi kontennya itu tidak sesuai dengan kategori yang ada gitu ya. Jadi kita bingung. Nah, mungkin bisa pakai clustering untuk menentukannya. Sebenarnya ini berita apa sih gitu ya. Nah, bisa. Kemudian segmentasi citra menggunakan metode region drawing ya, split dan merge dan metode clustering. Berarti bisa ya untuk segmentasi citra gitu ya. Misalnya ya, mau deteksi ya, ini penyakit pada paru-paru gitu ya. Dengan kondisi paru-parunya seperti itu, warnanya putih semua gitu ya. Oh, ini berarti ada penyakit gitu ya. Kalau hitam semua berarti kan oksigen tuh. Nah, berarti tidak ada penyakit. Misalnya seperti itu. Kalau corona itu biasanya paru-parunya sebagian besar warnanya putih. Tapi kalau sebagian besar warnanya hitam berarti sehat. Biasanya seperti itu. Untuk segmentasi citra. Bisa pakai clustering. Terakhir, pembangunan aplikasi pengelompokan dokumen dengan metode Savik Tree Clustering pada kumpulan hasil dari mesin pencarian. Bisa ya. Jadi dokumennya dikelompokkan gitu ya. Setelah Anda browsing begitu ya. Dia termasuk dokumen apa, mau diberi berapa klaster juga bisa. Untuk sumbernya ini ya. Silakan dicari sendiri judul yang lain. Oke, ini sudah habis. Set. Saya kasih contoh lain. Oke, sebentar. Kasih contoh lain. PPT-nya sebenarnya sudah saya upload semua ini. Oke, silakan dibaca ulang. Ini saya tunjukkan clustering untuk bisnis intelijen ya. Oke. Ini langsung saya loncati. Nah, ini ya. Ini lainnya Pak Febri terlihat enggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini terkait reksadana gitu ya. Pak Febri punya data reksadana. Tapi Pak Febri nggak tahu harus beli yang mana gitu ya. Banyak soalnya ya. Kemudian fiturnya, atributnya juga banyak ya. Contoh ini ada reksadana ya. Untuk beli reksadana itu biasanya yang harus dilihat adalah yang pertama, 1 tahun itu dapat berapa? Dapat berapa persen? Ini saya tulis ya, saya jadikan atribut. Kemudian yang kedua, 1 bulan itu dapat berapa? Itu saya jadikan atribut juga. Kemudian pajak ya, expense ratio ini kita bayar manajer investasi itu berapa? Ini juga berpengaruh untuk pemilihan reksadana. Kemudian total volume ya, total transaksi di reksadana tersebut ya. Di sini namanya total AUM. Kita anggap saja volume gitu ya. T ini artinya triliun. B ini artinya miliar ya. Billion, miliar. Berarti kalau ada tulisannya 308,94 B berarti 308 miliar. Kemudian ada minimal pembelian. Ada yang 100.000 minimal, ada yang 10.000, ada yang 50.000 gitu ya.
Kemudian ada bank penampung. Ini artinya ketika kita mencairkan uang di reksadana tentunya, uang kita itu cair ke bank apa begitu ya. Misalnya Pak Febri punya BCA tuh. Tapi ternyata reksadana yang Pak Febri beli adalah Batavia ya. Batavia ini banknya bukan BCA teman-teman. Pak Febri kena pajak dong ya. Biaya transfer dong. Ya memang kecil sih. 2.500 sampai 6.500 per transaksi. Nah kalau transaksinya banyak, nah itu ya. Kalau Pak Febri beli banyak gitu ya, bolak-balik beli, nah, kan kasihan juga. Ini juga perlu diperhatikan. Sama kalau misalnya teman-teman mau nyari study case yang lain, misalnya saham gitu ya. Kalau saham, kira-kira atributnya apa saja ya yang membuat kita harus beli saham itu? Apakah volumenya atau kenaikannya misalnya, atau ada dividen atau enggak gitu ya. Dividen itu laba bersih perusahaan yang dibagikan ke para pemegang saham. Atau mungkin minimal pembeliannya berapa lot begitu. Ada pajak atau enggak, mungkin seperti itu. Nah itu nanti akan dijadikan atribut. Oke. Mungkin kripto, ya, cryptocurrency. Mungkin yang dilihat biaya transfer, ya kan? Kenaikan fluktuatif atau enggak ya? Lebih sering naik atau turun, ya. Kemudian ada berita apa saja mungkin? Jumlah volumenya, jumlah transaksinya, kemudian terindeks di market apa saja, nah, misalnya seperti itu. Atau minimal pembelian. Atau mungkin bisa Anda tambahi mudah ditarik apa enggak uangnya. Nah, itu kalau kripto. Ini kebetulan contohnya reksadana ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke data mining, itu harus kita pre-processing dulu sebenarnya teman-teman. Tapi kita enggak tahu mau pakai yang mana gitu ya. Ini saya jelaskan secara umum dulu. Ini ada beberapa teknik pre-processing. Sebenarnya ini kan sudah saya jelaskan pertemuan lalu dan lalu ya kalau misalnya 2 minggu lalu. Ini saya jelaskan ulang. Di sini yang pertama ada data integration ya teman-teman. Jadi ini langkah untuk menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu file. Misalnya file ARFF. Jadi kalau teman-teman membuat file ARFF berarti teman-teman sudah melakukan data integration. Kemudian ada data transformation, di mana data ditransformasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk di-mining. Ya, contohnya sama seperti kita membuat file ARFF ya, yang awalnya di Excel begitu ya. Datanya nggak bisa diolah, dirubah menjadi dataset seperti coding begitu ya, sehingga bisa diolah menggunakan tools data mining. Nah, itu sebenarnya data transformation. Kemudian minggu lalu ya, ini kita melakukan case folding, merubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Agar apa? Agar maknanya sama begitu ya. Karena huruf besar sama huruf kecil itu akan membuat sebuah kata memiliki makna berbeda nantinya. Jadi harus disamakan. Kemudian ada filtering untuk menghapus karakter atau kata yang tidak penting. Contoh karakternya misalnya titik, tanda tanya, tanda seru, titik 2, tanda petik misalnya, bintang. Ya tergantung ya, Anda mau menghilangkan apa. Atau kata penghubung mau Anda hilangkan misalnya pada, di, dan. Nah, misalnya. Itu sebenarnya juga boleh. Kemudian tokenizing ini memisahkan kalimat menjadi beberapa kata ya teman-teman, atau token gitu ya. Seperti di Excel-nya yang kemarin Aibayah multinomial text. Jadi ada kalimat Anda pisah-pisah gitu ya, menjadi beberapa kata. Terus ada stemming. Ini mencari kata dasar ya teman-teman. Misalnya ada kalimat dibunuh gitu ya. Anda cari kata dasarnya bunuh, membunuh ya. Bunuh ya.
nanti akan memiliki makna yang sama, yaitu bunuh. Padahal dibunuh sama membunuh kan berbeda. Ya, kalau dibunuh itu berarti ada orang ya yang membunuh kita misalnya ya. Kalau membunuh berarti kita yang melakukan pembunuhan misalnya. Tapi kalau di stemming nanti jadi bunuh, artinya sama. Jadi dibunuh sama membunuh memiliki arti yang sama. Nah, ini enggak semuanya kita pakai hari ini gitu ya. Kita pilih aja yang sesuai. Ini saya pakai data transformation ya, teman-teman. Karena kalau datanya seperti ini ada persen, ada RP, ada T, ada B. Enggak bisa diolah ini, teman-teman. Enggak bisa diolah pakai tools. Harus kita data transformation dulu. Jadi begini. Yang awalnya ada persennya kita hilangkan, yang awalnya ada T atau B-nya kita konversi, teman-teman, menjadi miliar ya satuannya ya. Tadi kalau misalnya ada 6,3 triliun gitu ya, jadi 6.310 miliar. Kemudian yang rupiah, kita hilangkan rupiahnya. Bank penampung, nah ini kita rubah menjadi fasi ya teman-teman, 0 sampai 1 gitu ya. Kalau 0 artinya banknya jarang digunakan ya misalnya ya. Jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya HSBC, DBS, Standard. Kemudian bank apa nih? Bank Jerman ya. Deutsche ya. Kemudian bank yang sering digunakan misalnya BCA kita kasih angka 1. Kemudian BNI kita kasih angka 0,5 karena medium ya. Ada yang menggunakan, ada yang tidak biasanya. Oke. Kalau sudah kita tentukan jumlah klasternya teman-teman. Ini saya maunya 2 klaster saja. Layak dibeli sama tidak layak dibeli. Ya. Kan Pak Febri mau beli reksadana tapi nggak tahu yang mana harus dibeli gitu ya. Lanjut kita harus tentukan sentroidnya teman-teman. Cara yang pertama kita harus gambar grafik berdimensi. Nah masalahnya ini kan fiturnya banyak ya teman-teman, atributnya ada banyak. Nggak mungkin kita gambar ya. Tadi atributnya ada 7 ya, 6 atau 7. Berarti 6 dimensi ya. Wah susah ini, berarti nomor 1 enggak. Jadi kita enggak gambar. Ya, kita enggak gambar karena kesulitan. Kemudian yang kedua gunakan rumus rata-rata, min, dan max. Ini juga cukup sulit ya teman-teman. Kita tidak menggunakan ini. Nanti tapi saya contohkan nanti ya. Ini maksudnya seperti apa ya. Oke, yang ketiga, gunakan asumsi dan literasi untuk menentukan data mana yang layak dijadikan sebagai acuan untuk mewakili karakteristik dari sebuah klaster. Ini mungkin Anda bisa nyari jurnal yang relevan begitu ya. Nah, kira-kira dari jurnal itu mana yang layak dijadikan sentroid? Atau Anda punya asumsi? Mana yang seharusnya cocok atau menjadi panutan nanti untuk dibeli reksadananya begitu ya, sama yang enggak layak dibeli. Itu kalau Anda sudah punya argumen yang kuat ya, sama literatur yang kuat, enggak apa-apa pakai nomor 3. Nah, yang keempat gunakan metode lain atau algoritma lain. Nah, kebetulan Pak Febri sudah menggunakan algoritma lain, namanya SPK. Sistem penunjang keputusan, metodenya itu SAB. Jadi Pak Febri pakai SAB, Simple Additive Weighting. Kebetulan itu nemunya sentroid 1 BNB Paribas Rupiah Plus. Yang tidak layak dibeli dan layak dibeli Sukor Invest Area Money Market Fund. Jadi langsung saja kita hitung objeknya ya. Ke sentroidnya ya. Ini kenapa kok jadi rumit begini? Ini sebenarnya nggak rumit teman-teman. Cuma penjumlahnya ada banyak.
Karena atributnya juga ada banyak. Atributnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penjumlahannya ada 6. Ya, hampir 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6. Jadi seolah-olah rumit ya. Padahal sama saja. Nah, ini contohnya ya, saya ambil 2 data saja yang Batavia dan Nakas Maxima. Kita hitung ke Centroid 1. Kebetulan Centroid 1-nya ini ya, BNP Paribas. BNP Paribas. Jadi yang ini nanti dikurangi ini ya. Jangan lupa pangkat 2. Kemudian ini kurangi ini gitu ya. Ditambah jangan lupa pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2, nanti ditambah ini kurangi ini pangkat 2, nanti ditambah ini kurangi ini pangkat 2, ditambah ini kurangi ini. Nanti hasilnya tulis di sini. Yang kedua BNI AM ya. Ya, BNI AM kita hitung jaraknya ke Centroid 1, berarti ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 ditambah ini kurangi ini pangkat 2 tambah ini kurangi ini pangkat 2 tambah ini kurangi ini pangkat 2 tambah ini kurangi ini pangkat 2. Nanti hasilnya tulis di sini. Yang Centroid 2 juga sama teman-teman ya. Centroid 2 juga sama. Oke. Caranya seperti itu tadi ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Nanti direkap. Ya, semua data dihitung. Direkap. Kemudian dibandingkan jaraknya ya. Contohnya yang Batavia. Yang Batavia. Ini sama ini lebih kecil mana ya? Lebih kecil ini ya. Berarti Batavia dan Nakas ini masuk ke klaster 2. Masuk ke klaster 2. Terus BNP Paribas ya. Nah, ini kok 0, Pak. Berarti dia menghitung jaraknya ke dirinya sendiri, makanya 0. Anda bandingkan ini dengan ini, ya jelas kecil ini ya, berarti dia masuk ke klaster 1. Gitu ya. Semuanya direkap, hasilnya ini. Hasilnya ini. Kemudian dijumlahkan anggotanya masing-masing 6 ya. Jadi ada 6 reksadana layak dibeli dan ada 6 reksadana tidak layak dibeli. Lanjut perhitungan berikutnya. Kita menghitung rata-rata ya. Rata-rata dari masing-masing atribut. Untuk C1 yang warna merah ya. Berarti penjumlahnya ada 6 ya teman-teman. Karena nanti dibagi 6. Anggotanya 6 tadi. Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini dibagi 6. Hasilnya tulis ini. Terus yang lainnya juga sama ya. Yang lainnya juga ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Hasilnya tulis ini juga sama, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, bagi 6, tulis ini, begitu seterusnya teman. Terus yang klaster 2 juga sama, Centroid 2 ya. Tapi yang warna hijau ya, yang dijumlahkan. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, bagi 6, tulis ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, bagi 6 tulis ini. Yang lain juga sama. Oke, begitu. Kemudian dihitung ya. Jaraknya ke Centroid baru. Centroid barunya ini. Untuk C1. Rumusnya sama ya. Rumusnya sama. Ini. Nanti dikurangi ini. Dipangkatkan 2 ditambah ini. Dikurangi ini pangkatkan 2 tambah ini. Kurangi ini, pangkatkan 2 tambah ini. Kurangi ini, pangkatkan 2 tambah ini.
kurang ini, pangkatkan 2 tambah ini, kurang ini, pangkatkan 2, nanti tulis ini hasilnya. Ini ya. Data yang kedua juga sama, sampai data yang terakhir. Yang terakhir 2 juga sama seperti itu tadi ya. Ini, kurangi ini, pangkatkan 2, tambah ini, kurang 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 ini. Nanti hasilnya tulis ini. Oke. Akhirnya ketemu jarak yang baru ya. Kemudian Anda bandingkan ya, Anda bandingkan. Batavia ini jaraknya yang paling dekat yang mana ya? Oh, ternyata yang ini ya. Berarti dia masuk ke klaster 1. Terus yang BNB ini dia lebih dekat ke C1 atau C2 ya? Oh, lebih dekat ke C1. Dia masuk ke klaster 1. Begitu ya. Oke, kemudian dibandingkan iterasi 1 sama iterasi 2. Ternyata tidak sama, berarti algoritma harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan, perhitungannya sama teman-teman. Ini saya percepat saja. Ya, dihitung lagi kayak tadi ya. Dihitung lagi kayak tadi. Akhirnya ketemu iterasi 3. Ternyata sama ya. Berarti algoritma berhenti. Nah, untuk yang warna merah ini berarti reksadana yang tidak layak dibeli. Sedangkan untuk yang warna hijau ini adalah reksadana yang layak dibeli. Yang layak dibeli ada 6 reksadana, yang tidak layak dibeli ada 6 reksadana. Oke, sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ke Pak Febri? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini silakan dicatat untuk kisi-kisi UTS-nya. Tidak saya tuliskan di sini. Silakan dicatat. Terserah mau dicatat di notepad atau di kertas. Izin bertanya, Pak. Ha-ha? Untuk UTS-nya nanti itu berupa kuis atau IC ya, Pak? Berupa IC ya. Jadi nanti UTS-nya itu tulis ya. Jadi prosedur pengerjaan UTS-nya begini teman-teman. Nanti soalnya bisa Anda lihat di e-belajar ya. Waktunya saya kasih 1 hari begitu ya. Kemudian ada 2 opsi untuk mengerjakan UTS-nya karena ini tulis ya. Yang pertama Anda boleh mengerjakan di MS Word ya. Yang kedua Anda boleh mengerjakan di kertas. Ya. Kalau misalnya Anda mengerjakan di MS Word ya, maka yang Anda kumpulkan adalah MS Word tersebut ya. Jangan lupa dikasih nama sama NRP ya, sama nomornya. Yang biasanya lupa ngasih nomor, ini jawaban nomor berapa ya? Kalau misalnya disuruh gambar atau buat tabel ya silakan Anda buat di MS Word begitu ya. Silakan dibuat. Nanti dikumpulkan di e-belajar. Nah, masalahnya begini teman-teman. Di e-belajar itu kan maksimal 500 KB ya. Kalau unggah file. Kalau memang Anda tidak bisa unggah file karena terlalu besar filenya, silakan Anda unggah di Google Drive ya. Link Google Drive-nya jangan dikasih akses, kemudian Anda unggah ke e-belajar di jawaban. Ya. Di jawaban Anda unggah ke sana. Kalau Anda mengerjakannya secara tertulis di kertas begitu, minta tolong di foto ya atau di scan kertasnya. Ya terserah mau PDF atau MS Word ya. Nanti Anda unggah juga. Kalau terlalu besar, silakan taruh di Google Drive, linknya jangan dikasih akses. Jadi yang Anda unggah adalah linknya. Terus untuk bukti kehadiran,
Kalau Anda mengerjakan di MS Word, silakan Anda screenshot hasil unggah MS Word-nya ya, atau unggah jawabannya ya. Anda screenshot di layar Anda unggah sebagai bukti bahwa Anda sudah mengerjakan ujian. Kalau Anda mengerjakan secara tertulis di kertas, minta tolong foto selfie aja lah ya. Atau minta tolong teman untuk memfotokan gitu ya, sebagai bukti bahwa Anda sudah mengerjakan UTS. Nanti Anda unggah di belajar. Di bukti bahwa Anda sudah mengerjakan ujian. Bukti ujian gitu ya. Nanti jangan lupa juga mengisi kuesioner ya sebenarnya. Ya presensi sebenarnya. Tapi kurang lebih isinya sama kuesioner. Jadi ada 3 yang harus Anda isi. Yang pertama jawaban maksimal 1 hari. Kemudian bukti bahwa Anda sudah mengerjakan ujian 1 hari juga. Sama presensi. Presensi ini enggak 1 hari teman-teman. Anda itu UTS-nya hari apa ya? Bentar saya cek dulu ya. Oh ya, ini untuk soal ujiannya belum bisa dilihat ya. Nanti kalau sudah UTS baru bisa. Sebentar ini saya cross check jadwalnya dulu. UTS-nya hari Senin, Pak. Senin, Ya, tanggal berapa tuh? tanggal 25 Oktober. Oh ya, misalnya hari Senin ya, tanggal 25. Berarti presensinya maksimal ya hari Senin itu jam 23.55. Oh ya, UTS-nya jam berapa tadi? Dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, Pak. Oke, berarti terakhir mengumpulkan hari Selasa jam 1. Paham ya? Paham, Pak. Oke, untuk kisi-kisinya silakan dicatat. Atau nggak usah dicatat, nanti Anda putar lagi ini video conference-nya, tapi saya bisa unggah mungkin hari Selasa ya. Jadi yang pertama silakan Anda cari referensi gitu ya. Terkait data mining, terkait perbedaan data mining nambang emas sama nambang Bitcoin. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kan sudah belajar naik bias ya. Ada yang belum hafal? Oh ya, ini open anything ya UTS-nya ya. Gampang banget ini. Open book enggak apa-apa, open internet enggak apa-apa. Oh, enggak ada jawabannya di sana. Jadi ini open anything. Yang kedua itu terkait naik bias ya. Jadi teman-teman nanti disuruh ada study case gitu ya. Disuruh menghitung menggunakan naik bias. Nah, itu harus ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Harus lengkap, jelas gitu ya. Sampai keluar akurasinya. Itu berarti pembuktian memakai Excel itu wajib, Pak? Atau Iya. cukup saja? Ya itu harus dibuktikan juga bahwa perhitungannya sudah sesuai. Pakai WK. Ya, baik, Pak. Nah itu kan di Excel tuh ya Anda ngerjakannya. Nah convertnya ke MS Word. Nah gimana tuh? Anda atur sendirilah. Ya. Kalau tulis berarti Anda tulis ulang di kertas begitu ya. Kalau di MS Word mungkin Anda buat tabel sendiri misalnya seperti itu. Jadi terkait naik bias. Kemudian soal berikutnya. Jadi nanti ada data baru begitu teman-teman ya. Dimasukkan ke naik bias itu tadi. Silakan dihitung. Ya. Hasilnya berapa gitu ya. Dia masuk kelas apa. Nah, ya. Harus sesuai dengan perhitungannya ya. Ada langkah-langkahnya ya. Kalau langsung dijawab jawabannya ya nilainya enggak full teman-teman. Harus ada langkah-langkahnya.
Kemudian soal berikutnya terkait pre-processing gitu ya. Ya silakan Anda pelajari sendiri, Anda baca ulang di e-belajar atau PPT saya tadi gitu ya, terkait pre-processing. Dan terakhir mungkin terkait clustering tadi ya, yang Kamins ya, disuruh ngitung manual pakai Excel. Untuk Excelnya sebenarnya sudah ada di e-belajar ini teman-teman. Saya bukakan ya. Di pertemuan 7, coba yang ini ya. Di situ kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, bentar tak matikan dulu. Wah, kok nggak bisa ditutup ini? Oke, sebentar ya. Kelihatan layarnya Pak Febri? Kelihatan, Pak. Ini perhitungan manualnya ya. PPT pertama ini. PPT kedua perhitungan manualnya yang ini. Nah, yang ini ya. Cuma di sini belum tak tandai yang warna hijau yang mana, yang merah yang mana. Oke, ini perhitungan manualnya. Terus yang ini contoh mencari sentroid tapi pakai rumus rata-rata teman-teman. Data setnya terkait demam berdarah ya, penyakit demam berdarah di Kota Malang pada tahun 2019. Silakan Anda buka gitu ya. Jadi berdasarkan kelurahannya ini ya teman-teman. Kelurahan apa kecamatan? Kelurahan ini teman-teman ya. Sawo Jaja, Lesan. Oke. Kemudian untuk atributnya itu berdasarkan bulan teman-teman. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Nah, ini pakai rumus rata-rata untuk nyari sentroidnya. Dicari min, max sama rata-ratanya berapa. Akhirnya ketemu. Ini klasternya ada 3 teman-teman ya. Yang paling besar ini sentroid untuk klaster 3 ya teman-teman. Daerah rawan. Yang 00 ini tidak ada penyakit. Ini daerah yang tidak rawan. Sedangkan 0,8 ini yang sedang ya. Sedang. Dihitung sampai ketemu 4 iterasi. Oke, itu ya. Anda bisa nyari sentroid pakai rumus rata-rata. Tapi kalau misalnya nilainya nggak sesuai ya, kayak punyanya Bapak Febri tadi reksadana ya, nilainya ada yang triliunan, ada yang ratusan ribu, ada yang cuma 4, nah itu kalau pakai rata-rata gimana? Ya, harus dinormalisasi teman-teman ya. Kalau ini kan sesuai, ya. Satuannya sesuai, bolehlah pakai rata-rata. Kalau satuannya nggak sama, nggak sesuai, harus pakai normalisasi. Oke, itu sama apa lagi ya? Tak kasih challenge ya, buat nambah nilai UAS. Mau?
challenge-nya ikut lomba. Nih, namanya LO Kreatif lombanya ya. Silakan ikut lomba ya. Kalau juara ya, nanti nilai UAS-nya tak tambah teman-teman. Ini lombanya macam-macam. Ada lomba aplikasi web atau mobile ya. Untuk websitenya ini ya, lokreatif.org. Aplikasi web atau mobile. Jadi teman-teman membuat sebuah aplikasi web atau mobile, kemudian dituangkan ke dalam sebuah proposal gitu ya. Kemudian ada lomba video pendek, teman-teman membuat sebuah video diunggah di YouTube. Kemudian ada desain poster, teman-teman membuat sebuah poster begitu ya. Kemudian dilombakan di sini. Kalau ide bisnis ini proposal bisnis ya teman-teman. Fotografi ya foto ya. Fotonya dilombakan. Kalau game ini bukan main game ya, tapi develop game. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membuat sebuah game, entah itu desktop, mobile, ya, entah itu Android atau iOS, silakan diikutkan lomba ini, kemudian dituangkan ke dalam sebuah proposal ya. Terus ada lomba TikTok. Ini bukan yang TikTok joget-joget ya, tapi TikTok edukasi gitu ya. Atau mungkin tutorial gitu ya. Nah, boleh lah. Dan yang terakhir unjuk talenta ya. Kalau teman-teman bisa stand up comedy, nyanyi, main gitar, menggambar, pantomim, atau bakat-bakat yang terpendam misalnya, atau main game ya. Main game menangan gitu ya. Minta tolong divideokan ya. Dalam sebuah video diunggah di YouTube. Nah, nanti diikutkan ini. Ini biaya pendaftarannya, kalau Anda kontak saya atau Pak Hilman nanti gratis teman-teman. Biaya pendaftarannya gratis. Mana ya? Oh, tidak tertulis ya. Kalau membayar sendiri itu biayanya kurang lebih 150.000 per tim. Untuk jumlah anggota dalam tim 2 sampai 10 anggota untuk unjuk talenta. Sedangkan untuk yang lainnya 3 sampai 5 anggota. Nanti teman-teman yang juara lomba ya, atau ikut saja lah ya. Ikut saja, dilaporkan ke saya, nilai UAS-nya akan saya tambah. Begitu teman-teman. Kalau ikut berarti nilainya saya tambah, kalau juara saya tambah banyak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tak tunjukkan nilai tugas 1 mau? Ini tak tunjukin ya. Ini adalah nilai tugas 1 teman-teman ya. Layarnya Pak Febri terlihat enggak? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Ya, tugas 1-nya teman-teman. Nah, ini nilainya. Bisa dilihat di web saya. Pak, kok nilainya bagus semua? Di atas 100. Masih ingat pretest? Nah, kemungkinan ada yang naik podium tuh. Saya tambahkan ke sini. Terus ada yang aktif di kelas. Saya tambahkan ke sini nilainya. Ada kuis, jawabannya betul. Saya tambahkan ke sini. Nah, untuk tugas 2, tugas yang kemarin itu ya teman-teman ya, multinomial tag ya, menghitung manual. Seharusnya hari ini ditunjukkan. Tapi sepertinya setelah UTS saja bagaimana? Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh, Pak. Ini Pak Febri ada acara soalnya sebentar lagi. Jadi setelah UTS saja ya. Nah, sekarang tak kasih tugas 3 tuh. Tugas 3-nya adalah nyari study case ya.
terkait data mining clustering, ya, Anda hitung manual. Tadi case bebas ya, bebas. Kemudian Anda hitung manual seperti di Excel yang sudah saya share ya. Misalnya mau beli saham tapi bingung gitu ya. Mau beli yang mana? Bolehlah pakai clustering. Jadi setelah UTS yang dipresentasikan adalah tugas 2, multinomial tag, sama tugas 3, clustering Cummins. Bisa? Sanggup? Kelompokan? Kalau bingung boleh nanya ya, atau japri saya gitu Pak. Saya masih belum paham yang clustering Pak. Oh bolehlah kita diskusi lagi atau ketemu lagi di kampus gitu ya. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Pak kalau saham apa saja yang perlu dimasukkan atributnya? Nah, boleh tanya-tanya seperti itu. Nanti kita bahas. Oke begitu ya teman-teman. Baik, Pak. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi mungkin? Oh iya ini Mas Sultan nilainya jelek mungkin nggak hadir ya kemarin waktu presentasi. Iya Pak, ketiduran Pak. Ya, nggak apa-apa nanti diperbaiki di tugas 2, tugas 3 atau UTS atau UAS mau ikut lomba masih nutut. Mau tanya Pak, yang lomba buat gambar itu harus kelompok juga ya? Iya, kelompok 3 sampai 5 orang. 5 orang. Oh. Nggak bisa Iya, kalau sendiri nggak bisa. gitu? Nggak bisa. Oh. Yang 2 mungkin Temanya apa aja? ada pedomannya, Anda download Iya. di menu layanan unduhan. Ini kan bayar tuh. Iya, Ngomong iya. ke Pak Febri atau Pak Hilman nanti Iya. dikasih free ya, free pendaftaran. Oke, Pak. Untuk 30 tim yang dirasa layak untuk ikut. Ya. Jadi subsidinya free pendaftaran itu hanya untuk 30 tim dari Sticky. Sisanya bayar sendiri. Jadi cepet-cepetan ya. Terakhir pendaftaran tanggal 24 Oktober. Hari Minggu depan. Oke, Pak. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi 2 kali teman-teman. Pertemuan 6 sama 7. Ya, maksimal malam ini jam 23.55. Oke, selamat menempuh ujian ya. Senin kan sudah ujian. Sampai bertemu 3 minggu lagi ya. Ya, 3 minggu lagi kita ketemu. Karena pas ujian kita nggak ketemu. Karena daring. Ujiannya langsung dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat Pak. sore. Selamat sore. Oke. Terima kasih Pak, selamat sore. Oke.